Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rusani Priscilla Purba, saya dari kelas L PGSD 2021. Di sini saya akan menjelaskan kewirausahaan itu apa, bagaimana kewirausahaan itu berjalan dengan baik dan rugi dan untungnya dalam penjualan kewirausahaan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki keterampilan tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai jasa dan pengelolaan produk sehingga menghasilkan pendapatan. Wirausahaan sangat berperan penting dalam perekonomian dikarenakan wirausahaan dapat mengembangkan lapangan kerja di masyarakat. Wirausaha juga meningkatkan aktivitas bisnis yang berkorelasi dengan meningkatkan jumlah pendapatan di masyarakat. Wirausaha sangat berperan penting dalam meningkatkan kombinasi faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Memanfaatkan modal dan tenaga yang pasif menjadi aktif. Karakter wirausaha sangatlah perlu dan harus dimiliki oleh orang wirausaha, yaitu satu, passion yang kuat pada produk yang dijual. Yang kedua, memahami keinginan orang lain atau empati suatu produk. Yang ketiga, kemampuan meyakini orang lain dengan komunikasi. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, inovatif. Yang keenam, visioner. Dan yang ketujuh adalah fokus. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian berwirausaha. Keuntungan berwirausaha antara lain yaitu satu, imbalan berupa laba, yang kedua imbalan berupa kebebasan, yang ketiga imbalan berupa kebebasan menjalani hidup. Selanjutnya, kerugian berwirausaha. Kerugian berwirausaha antara lain satu, pengorbanan personal, yang kedua bebannya tanggung jawab, ketiga kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Yang keempat, adanya ketidakpastian dalam pendapatan. Yang kelima, menanggung resiko yang besar untuk usaha yang dilakukan. Yang keenam, harus bekerja keras dengan waktu atau jam bekerja yang tidak dapat ditentukan. Yang ketujuh, melakukan penghematan keuangan hingga pada tahap kondisi perekonomian usaha berada pada posisi yang aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Satu, tidak berkompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurangnya berpengalaman. Yang ketiga, kurangnya dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, kurang sungguh-sungguh dalam menjalankan berwirausaha. Yang kelima, gagal dalam perencanaan. Yang keenam, lokasi kurang memadai. Yang ketujuh, kurangnya pengawasan. Yang kedelapan, kurangnya siap dalam menjalani atau menghadapi perubahan zaman. Saran yang dapat mengantisipasi kegagalan dalam berwirausaha yaitu satu, mengenali bisnis yang dilakukan secara mendalam. Yang kedua, mengembangkan rencana bisnis yang matang. Yang ketiga, mengelola sumber daya keuangan. Yang keempat, memahami laporan keuangan. Yang kelima, belajar mengelola manusia secara efektif. Yang keenam, menjaga kondisi diri. Yang ketujuh, memahami dan menguasai penggunaan teknologi informasi komunikasi atau internet. Setelah saya mencoba untuk berwirausaha, saya juga mendapatkan mindset dalam berwirausaha, yaitu saya dapat fokus pada kualitas produk yang saya jual. Contohnya memilih bahan makanan yang lebih bermutu dengan harga yang terjangkau, dan juga saya mendapatkan ide yang kreatif dan inovasi dalam menyajikan produk yang saya jual. Nah, di sini saya juga mendapatkan kreativitas ide dengan berupa saya membuat suatu produk dengan saya membuat banner iklannya dengan semenarik mungkin dan juga menunya itu sesuai dengan iklan yang saya jual. Nah, yang ketiga, pelanggan sebagai prioritas utama saya dalam berjualan. Nah, di sini saya mendapat mindset bahwasannya pelanggan itu adalah prioritas utama bagi penjual, dikarenakan kepuasan pelanggan itu adalah sangat dipentingkan dalam berwirausaha.
Yang keempat, mampu beradaptasi dalam berwirausaha. Di sini, selama saya menjalani 4 hari berjualan itu, saya mampu menjalani berwirausaha dengan mengadaptasikan diri saya dengan berwirausaha, dengan menjual menu makanan yang menarik, dan juga saya ikut senang, ikut dalam menjalankan produk yang kami jual. Contohnya, kami membuat bahan makanannya itu, terus saya ikut juga dalam membeli bahan-bahannya dan segalanya. Yang kelima, komitmen pada kebersihan dan keamanan makanan. Nah, mindset yang saya dapatkan dalam komitmen dalam kebersihan dan keamanan makanan ini sangat diperlukan ya teman-teman, dikarenakan kebersihan dan keamanan makanan ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, karena jika tidak bersih tidak akan dapat dijual, dikarenakan itu sangat diperlukan. Dan yang keenam, memiliki kerja tim yang solid. Nah, di sini saya berwirausaha dengan tim saya yang solid, dan saya sangat suka dengan tim saya karena mereka sama-sama bisa dapat bekerja sama dalam berwirausaha ini. Yang keenam, yang ketujuh, pengelolaan keuangan yang bijak. Mindset ini harus dipergunakan untuk orang yang berwirausaha, karena di hari pertama kami menjual itu kami langsung perhitungan seberapa modal yang keluar dan seberapa barang yang harus kami beli untuk kami jualkan kembali. Nah, yang ke-8 yaitu menjadi semangat belajar dan berkembang dalam berwirausaha. Di sini saya kembali lagi seperti ingin berwirausaha kembali karena saya mendapatkan pembelajaran dalam berwirausaha ini, di mana saya itu lebih tekun, lebih menghargai yang namanya menjual, tidak takut dengan kerugian, tidak takut untuk mengambil resiko meskipun nanti bahan makanannya itu entah habis atau tidak. Tapi di sini saya akan belajar dan berkembang lagi dalam berwirausaha. Nah, melalui praktik wirausaha Cita Rasa Tenda Kita ini, semoga menambah ide dan peluang usaha serta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh keterampilan nyata di lapangan. Selain itu, wirausaha ini menegaskan pentingnya perencanaan dan pengorganisasian yang matang untuk mencapai tujuan bisnis. Baik, sekian pemaparan video tentang berwirausaha saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika salah ucap. Dadah!